Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah, ya rezeki, maut, jodoh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang kepengen terjadi musibah seperti itu. Yang jelas dari lubuk hati yang paling dalam ya, ya Bang Kubil sangat apa ya, kalau boleh dibilang ya terpukul juga lah. Karena jujur anak Bang Kubil masih ada juga yang dua nih yang mondok gitu kan. Yang mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal di luar prediksi kita ya. Yakin pengelola juga nggak menginginkan hal itu terjadi. Tapi ya ini kan artinya pembelajaran buat kita juga. Kita ambil ibroh ya, mengambil apa ya pengalaman, ngambil contoh ya bahwa hal ini jangan sampai terjadi lagi ya. Biar bagaimanapun santri itu harus aman dan nyaman. Caranya gimana? Yaitu fasilitas gedung adalah yang utama untuk mereka belajar menuntut ilmu ya. Kalau gedung yang nggak aman, nggak nyaman juga artinya ada rasa apa ya kekhawatiran gitulah. Ya, sekali lagi ya mudah-mudahan ini adalah yang terakhir untuk hal seperti ini dan mudah-mudahan ke depannya nggak terjadi hal-hal seperti ini. Apalagi sebagai orang tua yang telah menitipkan anak berarti kecil banget ya. Lah iya, biar gimana kan orang tua itu ketika menitipkan anaknya di pondok pesantren, ya kan, mungkin di mungkin di tempat-tempat yang lain pendidikan yang lainnya, itu kan pasti menginginkan anak-anaknya aman, nyaman, ya kan, untuk tumbuh kembang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika nanti balik ke masyarakat menjadi pemimpin yang bisa diharapkan menjadi pemimpin yang amanah, sidik, tablik, patuh. Nah, itu kan harapan. Ya harapan Bang Kubil juga lah. Harapan kita kan udah jadi orang tua ya nih sekarang nih. Ya miris. Sangat miris banget lah, sangat miris banget apalagi sampai saat ini dengar kabar juga masih ada yang belum ketemu ya karena memang runtuhannya itu kan sangat dahsyat ya. Ya wallahu alam bisawab mungkin bangunannya yang harusnya tidak harus 3 tingkat dipaksakan atau ya wallahu alam bisa mungkin jadi 3 tingkat karena memang kebutuhan kali ya, kebutuhan gedung, kebutuhan fasilitas untuk ya untuk murid-muridnya atau untuk santri-santrinya gitu. Ibu sendiri pun kan udah ngelihat Hmm, video hmm. bagaimana evakuasinya juga, proses yang sangat mengharukan apalagi anak-anak itu masih sempat sholat Ya, dalam keadaan dilumpuhkan itu. ya aku yakin bahwa insya Allah yang meninggal Allah jadikan apa syahid ya karena dalam menuntut ilmu ya dalam membela agama Allah ya kan dan ya pasti orang tua kehilangan ya kehilangan yang sangat luar biasa karena terjadi musibah hal seperti ini ya kita berharap orang-orang tua yang telah ditinggalkan putra putrinya diberikan kesabaran diberikan keikhlasan dan tentunya diberikan keistiqomahan untuk dan terus untuk mendoakan anaknya dan ya aku yakin insya Allah Allah nanti takdirkan bisa berjumpa di surga Firdaus amin. Tapi Bang Haji ada ketakutan juga nggak sih maksudnya dari kejadian ini sempat nelfon anaknya juga nggak? Ya kita artinya kan kita kan punya pembimbingnya di sana ya, punya komunikasi ya. Artinya kita juga ngelihat juga gedungnya, ngelihat juga fasilitasnya. Alhamdulillah sih ya, sampai saat ini fine-fine aja. Artinya ya berkah-berkah aja sih ya. Dari fasilitasnya kita juga cukup apa namanya kalau dibilang ya cukup mumpuni, cukup baik ya kan. Dari sarana maupun prasarananya cukup baik lah insya Allah gitu. Bagi hikmah apa sebenarnya yang diambil dari kejadian ini Bang Haji? Sangat banyak ya, terutama hikmahnya bagaimana sekali lagi untuk bagaimana untuk pengelola sekali lagi untuk memprotek segala sesuatunya ketika membuat gedung yang paling utama bagaimana gedung ini siap nggak untuk dijadikan 1 lantai, 2 lantai dan 3 lantai. Apalagi kalau berlantai-lantai itu kan memang pondasinya harus kuat, ya kan. Terus juga pemakaian bahan-bahannya juga harus harus yang benar-benar sesuai gitu loh. Ya, jangan jangan istilahnya asal diri doang gitu loh. Jadi ini memang harus harus apa ya kalau dibilang perencanaan yang harus matang. Perencanaan yang harus matang dan ya mudah-mudahan sekali lagi untuk pengelola-pengelola pendidikan ya apapun itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pendidikan umum ataupun pendidikan pondok pesantren, ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Karena kan gedung-gedung ya sekolah-sekolah umum kan rata-rata sekarang kan udah 3 sampai 4 tingkat kan. Dan itu kan dilakukan oleh pemborong. Ya kita berharap pemborong juga nggak cuma ambil keuntungan gitu loh ya kan. Nggak cuma ngambil salary tapi juga harus memikirkan ke depannya tuh untuk 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan apakah
bangunan ini layak, kecuali kalau terjadi human error ya, kita nggak tahu gempa dan lain sebagainya itu. Mengenai itu juga Bang Haji, sempat beredar isu juga katanya salah satu apa namanya orang yang mondok di sana dan kalau misalnya membuat kesalahan itu mereka ikut ngecor itunya juga gitu. Jadi kayak seperti nggak profesional atau seperti apa nih? Ya sebenarnya sih itu diajarkan juga kali ya, nggak jadi masalah sih sebenarnya untuk santri-santri itu diajarkan bagaimana mereka juga mempunyai kontribusi untuk pondok pesantrennya. Tapi jujur harus juga ada tenaga profesional. Kalau santrinya itu kan nggak paham. Ya ini tenaga profesional yang memang udah benar dipersiapkan. Kalau santri kan istilahnya kan cuman sekedar bantu, gitu kan? Cuma sekedar bantu menjadi giro, menjadi semangat bahwa mereka juga pernah membangun loh. Mereka juga punya apa namanya andil loh. Artinya kan itu juga jadi giro, jadi semangat. Oh, gue pernah di sana, maaf lahir batin. Gue pernah bantu lah ya. Mudah-mudahan itu jadi ladang ibadah. Sebenarnya pembelajaran sangat luar biasa. Tapi jujur harus kudu gitu, harus tenaga profesional, nggak bisa harus gitu loh, harus itu gitu. Bang Haji pernah ke sana? Ke pondok pesantren kalau yang tempat anak sih selalu ya karena kan ada jam kunjungan istilahnya kan, ada kunjungan sebulan sekali, kalau enggak ya Bang Kobe, kalau enggak ya bundanya gitu loh. Kadang-kadang kita berdua juga ya kan. Kan juga ada kunjungan kadang-kadang bisa dibawa keluar dulu untuk makan, tapi sorenya harus balik lagi gitu. Jadi itu memberikan apa ya? Istilahnya kan kita juga anak-anak kita kan kita lepas juga kan kita berikan kasih sayang juga nih, nggak cuma lepas begitu aja. Ada kunjungan ya kita kadang-kadang kan juga suka minjem nomor teleponnya dari ini. Aku kau nanti jangan lupa ya. Aku hari hari ini nanti ada kunjungan jangan sampai nggak datang. Iya, iya gitu. Ya kita kan ya apa ya sebagai orang tua kan memberi kasih dan sayang udah pasti wajib itu ya. Yang untuk supaya apa mereka aman, mereka nyaman, juga mereka merasa diperhatikan. Satu hal lagi mereka nggak merasa dibuang gitu loh. Sebenarnya jujur pesantren itu bukannya kami membuang anak-anak kami, justru kami mempersiapkan untuk mereka menjadi anak-anak yang settle, anak-anak yang kuat, anak-anak yang mandiri gitu. Bang Haji berapa lama lagi anak-anak menetap? Kalau yang kan anak-anak Bang Kubil itu yang pertama memang tidak apa namanya tidak mondok ya. Tapi sekolahnya sekolah agama. Tapi yang kedua mondok tapi alhamdulillah sudah selesai apa namanya 5 tahun ya kan kemarin. Cuman sekarang lagi kuliah nih, kuliah lagi di Bandung. Yang minta kuliah ya udahlah kuliah. Dalam keadaan sekarang juga kurang sehat. Ya doain pemirsa mudah-mudahan sehat. Nah yang ketiga alhamdulillah nih ya udah masuk tahun ke-6. Insya Allah tahun depan katanya ya aku keluar dari sini nanti aku mau minta kuliah ayah. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting Bang Kubil berharap mereka punya fondasi yang kuat dulu deh. Kuat apa? Kuat di agama. Insya Allah kalau agamanya kuat, ya insya Allah lah kedepannya mereka settle, mereka bisa menghargai orang, mereka bisa mandiri, mereka bisa menjaga lisannya karena diajarin kan akhlak yang paling utama. Setinggi apapun ilmu kalau nggak punya akhlak repot. Bang Kubil mungkin bisa kasih semangat untuk orang tua di sana yang masih menunggu kabar anaknya seperti apa atau mungkin juga orang tua yang anaknya sudah terlebih dahulu meninggal dunia gitu. Ya buat anak-anakku, anak-anak santri yang hari ini masih terbaring sakit di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, dan tentunya diberikan keistiqomahan. Aku yakin ada hikmah di balik ini anak-anakku, mudah-mudahan kalian sabar, kalian ikhlas, aku yakin insya Allah Bang Kubir berharap kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Buat orang-orang tua yang hari ini masih mengharapkan anak-anaknya yang belum ketemu, mudah-mudahan sekali lagi diberikan kesabaran ya, yang orang-orang anak-anaknya juga yang sudah dinyatakan meninggal ya sekali lagi ya diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan ya, diberikan keistiqomahan. Aku yakin Bapak Ibu ya insya Allah anaknya sahid, insya Allah menunggu di sorga ya. Insya Allah kita yang ditinggalkan sekali lagi diberikan kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan. Doa buat kita semua, mudah-mudahan sekali lagi kita dijadikan hamba-hamba Allah yang sabar, ikhlas, pandai bersyukur insya Allah.